الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surah As-Saff yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai ayat ketiga. 3 ayat kita sudah bahas, maka pagi ini kita masuk ke ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dalam barisan yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ya. Ini ayat yang keempat, ada kata saff, sehingga dikenal atau disebut surat ini dengan surat As, karena ada penyebutan saff, ya, saff, barisan, sebagaimana kita kenal, sebagaimana kita ketahui. Dan ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, karena disebutkan di awal ayat, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai, menyintai. Siapa yang Allah cintai di ayat ini? Orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Ya. Kita sudah sebutkan asbabun nuzul dari surat ini ketika ada beberapa orang yang mengucapkan, seandainya kita mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, niscaya kita akan melakukannya, mengerjakannya. Tapi ternyata amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad fisabilillah. Dan setelah itu mereka berat melaksanakannya, bahkan tidak mengerjakannya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar bagi Allah, ya, jika kalian tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan. Ya. Di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sebab kecintaannya, yaitu seorang hamba berjihad di jalan Allah fi sabilillah saffan, dalam barisan yang teratur. Jadi di zaman dulu, ya, di zaman perang, belum menggunakan teknologi yang canggih. Kalau sekarang kan perang pakai teknologi yang canggih, ya. Dari jarak jauh pun bisa melakukan penyerangan dengan rudal dan semisalnya. Kalau dulu di saat perang belum menggunakan alat-alat teknologi yang seperti itu,
mereka berperang secara langsung, face to face, saling berhadapan, soft lawan soft, barisan kaum muslimin berhadapan dengan langsung barisan muslim. Ya. Nah, di antara kebiasaan sebelum berperang, maka beliau mengatur soft. Bagaimana kalau mau mulai sholat, beliau juga mengatur soft. Sufufakum, ya, luruskan dan rapatkan soft kalian. Begitu juga kebiasaan Nabi sebelum berperang, mengatur softnya para sahabat agar mereka membuat soft yang rapi, lurus, rapat, tidak ada yang maju sedikit ataupun terlalu mundur sedikit. Kalau ada yang maju sedikit saja, disuruh mundur, disuruh untuk merapatkan soft, disuruh untuk meluruskannya, ya, meratakannya. Nggak boleh ada kerenggangan. Nah, dan Allah menyukai hal ini. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah, al-barr wal fajir la yatrak. Berperang itu dilakukannya bersama umara, penguasa, pimpin negara. Ya. Dan ini hal yang disyariatkan terus berlangsung sampai hari kiamat. Terlepas apakah dia amir, penguasa yang baik atau jahat atau zalim, tetap yang namanya jihad itu berlangsung di bawah komando. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin keberhasilan akan tercapai kecuali dengan pemimpin yang mengumpulkan seluruh kekuatan. Ya kan? Adapun kalau kekuatan kaum muslimin tercerai-berai, bagaimana bisa menang? Ya, seperti yang terjadi di beberapa wilayah yang sedang berperang saat ini. Maka yang terpenting di ayat ini diingatkan adalah harusnya safan, bersatu padu. Ya. Nah, kalau zaman dulu itu dilakukan dengan apa? Mendirikan satu saf. Ya. Adapun di zaman sekarang yaitu dengan cara diatur. Nggak boleh seseorang berkhianat, nggak boleh seseorang berjihad tapi berjalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itulah yang dimaksud di ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyintai pasukan yang solid, yang kokoh, yang bersatu padu. Ya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan tentang haram hukumnya keluar dari saf. Ya, walaupun ada silang pendapat ya. Sebagian ulama boleh kalau diizinkan oleh imam. Ya. Tapi hukum asalnya jangan bergampangan keluar dari saf. Ya. Demikian juga dibahas tentang hukum mubarazah. Apa itu hukum mubarazah? Mubarazah itu duel. Jadi sebelum perang, duel dulu. Pihak muslimin dengan orang kafir. Ya, 1 lawan 1. Duel. Gimana di zaman sekarang? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian ulama membolehkan selagi ada maslahatnya. Daripada langsung berperang
melibatkan banyak orang, ya sudah, kita utus aja dulu yang terbaik ya dari pihak musuh, silakan pilih, dan dari pihak kaum muslimin satu orang. Jadi duelnya hanya 2 orang saja. Nah, ini sebagian ulama membolehkan kalau dipandang ada maslahat, tapi dengan catatan dia yakin akan menang, bisa menumbuhkan mengalahkan lawan dalam duel tersebut. Karena ini kan bisa menguatkan mentalnya kaum muslimin, seperti yang terjadi pada sebagian peperangan begitu ya. Dan kalau dalam duel saja mereka sudah kalah, musuh kalah, ini akan menjatuhkan mental mereka, dan sebaliknya akan menguatkan mental kaum muslim. Itu alasan yang berpendapat dibolehkan mubarazah, duel antara 2 orang, 1 lawan 1. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena ini bisa merusak keikhlasan. Yang ada nanti timbulnya malah riya, ingin pamer kekuatan, sedangkan rusak nanti ibadah, sekalipun itu jihad, biar bisa rusak karena adanya riya. Nah, itu yang mengatakan nggak boleh, tidak boleh mubarazah karena dapat merusak keikhlasan seseorang, diantaranya dapat menimbulkan riya. Nah, sebagian ulama membolehkan tapi dengan syarat kalau ditantang lebih dahulu. Ya, kalau ditantang duel lebih dulu oleh musuh, oleh orang kafir. Nah, jadi jangan muslimin duluan yang menantang. Nah, itu perincian tentang hukum mubarazah. Apa artinya mubarazah? Duel. Ya, 1 lawan 1. Nah, intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, persatuan dalam peperangan, dalam jihad ini sangatlah dibutuhkan. Ya, sebagaimana di ayat ini Allah memuji kaum muslimin. Kenapa yang dipuji? Kenapa mereka dipuji? Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Karena mereka satu saf, kokoh. Saking kokohnya seperti bangunan yang kokoh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah umat-umat terdahulu. Kisah umatnya Nabi Musa dan kisah umatnya Nabi Isa alaihi wassalam. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya, dan ingatlah ya ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah umat terdahulu, umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa? Allah seakan-akan menegur kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian bersikap sebagaimana kaumnya Musa terhadap Nabi Musa. Dan janganlah kalian bersikap seperti kaumnya Nabi Isa terhadap Isa bin Maryam. Gitu ya. Yaitu mereka tidak menuruti Nabi yang Allah utus. Ya. Jadi kalian harus menaati, nurut ya kepada Nabi kalian yang Allah utus, Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada seruan jihad, kalian harus tunduk kepada Nabi kalian. Jangan seperti kaumnya Nabi Musa, jangan seperti kaumnya Nabi Isa. Itu maksudnya. Ya.
Dan Nabi SAW mengatakan, "Wa may yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad 'asani." Barang siapa yang menaati amir, sungguh dia telah menaatiku. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amir, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, tadi kita sudah singgung ya, bahwa jihad itu, perang itu harus di bawah komando amir. Ya, itulah yang dimaksud innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Itu maksudnya bersatu di bawah komando. Adapun istilah amir ada dua ya, ada amir yang umum seperti kadang disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ya setingkat khalifah pada negara atau sultan, imam kaum muslimin secara umum di suatu negeri. Itu disebut amir juga. Ya, itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Man yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang menaati amir, sungguh dia telah menaatiku. Dan siapa yang mendurhakai amir, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Itu amir secara umum. Adapun amir yang khusus, ya misalnya gubernur, itu juga amir. Gubernur itu berarti kepala daerah tertentu, disebut juga amir dalam bahasa Arab. Di Mekah juga begitu ya sampai sekarang. Amir Mekah, amir Madinah, disebut. Termasuk juga pimpinan perang. Ini juga disebut amir. Bahkan ketika safar ada juga amir, amir safar. Kata Nabi SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang keluar melakukan safar, harus salah satu dari 3 orang ini diangkat menjadi amirnya, ketua rombongan. Ya, dan harus dituruti, ditaati selagi tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah padanya. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ini ayat yang kelima. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, lima tu'dhunani, ya qaumi, lima tu'dhunani." Wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah, sedangkan kalian mengetahui aku ini adalah utusan Allah. Ya, jadi kaumnya Nabi Musa itu tega menyakiti Nabi mereka, menyakiti Nabi Musa, menyakiti dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Padahal mereka tahu yang sedang mereka sakiti ini adalah utusan Allah, seorang nabi, manusia pilihan yang Allah utus kepada mereka. Nah, ini menunjukkan betapa buruknya akhlak Bani Israel. Sampai nabi yang Allah utus kepada mereka saja tega mereka sakiti dengan ucapan dan perbuatan. Ya, tega mereka mengganggu nabi. Apa di antara bentuk gangguannya? Itu di antaranya menuduh Nabi Musa karena nggak pernah mau ikut mandi bareng. Dituduhlah bahwa Musa punya penyakit baros atau adar. Apa itu? Ada aib pada kemaluannya. Ya, baros itu atau adar itu testisnya terlalu besar, makanya dia nggak mau mandi bareng kita. Ya, jadi Bani Israel itu punya kebiasaan mandi bersama. Ya, para lelaki mereka mandi dan dianggap biasa saling melihat sesama mereka. Dan itu memang diperbolehkan dalam syariat agama mereka ketika itu. Ya.
Nah, dan ini juga ada ya pada sebagian wilayah di pedesaan, kalau mandinya di sumber mata air umum, di sungai atau di pancuran atau di air terjun, ya itu mereka kadang mandi bareng. Nah, Nabi Musa alaihissalam orang yang pemalu, sehingga kalau beliau mau mandi, beliau hanya mengambil airnya kemudian menyendiri bersembunyi di balik batu. Ya, tidak mau bergabung dengan sesama dengan kaumnya. Nah, disitulah Nabi Musa digosipi. Kenapa dia nggak mau mandi bareng kita? Karena anunya besar, testisnya besar. Diistilahkan dengan baras atau adar. Iya. Nah, ini disebutkan juga di surat Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa dengan lisannya. Kalian jangan juga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Musa dulu disakiti hatinya oleh kaumnya. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Allah yang membebaskan dia dari apa yang mereka tuduhkan. Dengan caranya Allah ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa mandi, dia sudah letakkan pakaiannya di atas batu. Yang namanya mandi ya telanjang ya, nggak betul seperti yang dikatakan oleh orang-orang Sufiyah. Mandi itu harus pakai basahan, nggak boleh kita telanjang. Ya, nggak ada sehelai pakaian pun, jangan. Karena katanya Nabi pun nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ya, ini dari mana? Yang namanya mandi ya sempurna dengan telanjang. Itu sudah dari dulu. Buktinya Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau meletakkan bajunya di atas batu. Allah perintahkan kepada batu untuk lari membawa baju. Batu ini larinya ke arah kaumnya Nabi Musa yang menggosipi mereka, yang menggosipi Nabi Musa. Supaya apa? Nabi Musa mengejar batu ke arah mereka. Dikejarlah batu itu, Thawbi hajar, Thawbi hajar. Thawbi ya hajar, wahai batu, sini kan bajuku. Ya. Akhirnya dikejar. Begitu Nabi Musa mengejar batu yang membawa bajunya, kaumnya melihat, oh ternyata beliau gagah, tidak punya aib pada kemaluannya sama sekali, tidak juga aib pada kulitnya. Ya. Akhirnya segera dipakai lagi pakaiannya dan batu itu dipukul sampai bekas pukulannya membekas, ya. Di batu itu membekas pukulannya 6 sampai 7 pukulan. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu yang dimaksud gangguan kaumnya Nabi Musa dengan kepada Nabi Musa, yaitu dengan menuduh, dengan gosip. Ya. Ada juga gangguan yang lain, yaitu ketika Nabi Musa sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke tepian Laut Merah, terus kaumnya bilang apa? Inna lamudrakun, habis kita sekarang, kita akan tertangkap sudah, gitu ya. Maka Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat, saking yakin dengan pertolongan Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkannya tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan mantap Nabi Musa berkata, sekali-kali tidak. Sungguh bersamaku ada Rabbku, ada Allah yang akan memberi petunjuk kepada aku.
Dan benar saja turun petunjuk dari Allah agar Nabi Musa melemparkan tongkat sehingga lautan itu terbelah dan memberi jalan bagi Nabi Musa bersama kaum muslimin bersamanya. Ya, tapi ucapan yang dilontarkan oleh kaumnya, habis kita, inna lamudrakun, kita bakal tertangkap. Nah, ini juga menyakiti. Kenapa kalian enggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Contoh lainnya, gangguan mereka kaumnya Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa perintahkan mereka untuk berjihad. Ya, jadi syariat jihad sudah ada. Tapi apa jawaban kaumnya? Fadhhab anta wa rabbuk. Kamu aja yang pergi bersama Tuhanmu. Sana kamu aja yang pergi bersama Tuhanmu. Faqatila, berperanglah kalian. Inna hahuna qa'idun, adapun kami ya duduk-duduk aja lah di sini, nggak mau pergi. Ya. Dan masih banyak gangguan-gangguan lainnya yang dilakukan oleh kaumnya Musa terhadap Nabi yang Allah utus kepada mereka. Maka ini peringatan bagi kita, bagi umat Muhammad SAW, jangan seperti kaumnya Nabi Musa, jangan juga seperti kaumnya Nabi Isa, yaitu menyakiti hati Nabi yang Allah utus kepada mereka. Ya. Tapi ya terjadi juga ya. Bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy menyakiti Rasulullah SAW? Banyak. Menyakiti fisiknya, menyakiti fisikisnya, mentalnya. Ya. Nah, bahkan juga orang-orang munafikin menyakiti Nabi SAW ketika membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Itu dianggap Nabi membagikannya tidak adil. Apa kata mereka? Wallahi inna hadhihi laqismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Lihat. Ya, kurang ajar kan? Nabi yang membagi langsung ghanimah, tapi mereka bilang demi Allah ini pembagian tidak adil. Karena ada yang dikasih besar, ada yang dikasih sedikit, ada yang enggak dikasih. Ya dilihat dengan kemaslahatan. Ini pembagian tidak adil, ini pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah, enggak ikhlas. Itu ucapan mereka. Dan ini menyakiti hati Rasulullah SAW. Iya. Sampailah ucapan mereka ini kepada Nabi SAW, maka beliau menjawab, "Faman ya'dilu in lam ya'dilillah wa rasuluh?" Siapa yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak dianggap adil? Lihat, ini yang membagi Rasulullah SAW yang tidak mungkin berdasarkan kebijakannya sendiri, tapi berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya dikatakan ya, kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, karena apa yang beliau tetapkan itu berdasarkan ketentuan dari Allah. Kok dianggap nggak adil juga? Terus Nabi melanjutkan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh dia telah disakiti, diganggu lebih banyak daripada ini, dan dia pun bersabar. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW menyabarkan dirinya dengan mengingat Nabi sebelum beliau, Nabi Musa alaihissalam, ya, diganggu banyak oleh kaumnya, bentuk gangguan dengan beraneka ragam, tapi Nabi Musa tetap bersabar. Nah, ini salah satu cara untuk bisa bersabar adalah melihat kepada orang yang ujiannya lebih besar. Gitu ya. Nah, jadi ayat ini Allah ingin memperingatkan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, janganlah kalian ketika diperintahkan untuk berjihad oleh Rasul lantas kalian mundur, ya. Jangan kalian berperilaku seperti perilaku kaumnya Nabi Musa. Selanjutnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum
Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kaumnya Nabi Musa ketika mereka menyimpang, kan tidak mau menuruti nabinya, berarti menyimpang mereka. Ketika mereka menyimpang, azagallahu qulubahum, Allah biarkan hatinya mereka juga menyimpang. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Ya, ini namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatannya berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Bahkan Allah akan jadikan hati mereka semakin berpaling dari kebenaran. Ya. As-sayyi'at tunadi bi ukhtiha. Keburukan itu akan menggiring kepada keburukan-keburukan lainnya. Wal hasanat tunadi bi ukhtiha. Demikian juga dengan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menggiring kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi seseorang kalau sudah mengetahui kebaikan, itu akan menggiring dirinya kepada kebaikan yang lain. Ya. Makanya jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Contoh, seseorang yang hijrah, ini kan kebaikan. Dia berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ini kebaikan. Setelah dia hijrah, dia hadir ke majelis-majelis ilmu, semangat menuntut ilmu, karena merasa kebutuhannya terhadap ilmu adalah sangat besar. Ini juga kebaikan. Kemudian di majelis ilmu dia bertemu dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, ya, hingga berujung dengan orang-orang saleh tersebut. Misalnya ada yang punya saudari, ya, kemudian dijodohkan, ya, sehingga apa? Terjalin persaudaraan, semakin kokoh. Iya. Nah, itu intinya apa? Kebaikan akan menggiring kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya keburukan. Wasayyi'at tunadi bi ukhtiha. Keburukan itu pula, keburukan juga akan menggiring kepada keburukan-keburukan lainnya. Ya, misal gimana? Orang awalnya meremehkan rokok, coba-coba merokok, akhirnya candu. Lama-lama tergiring kepada yang lebih parah dari itu, ya, yang terhitung misalnya apa, ganja, terus merasa nggak cukup, akhirnya tergiring ke minuman keras, khamr, ya, terus sampai datang ke diskotik, ya, bertambah terus maksiatnya sampai jatuh kepada perbuatan zina. Bahkan berujung kepada kehidupan yang tidak tenang, ya, risau, galau, ujung-ujungnya bunuh diri. Ya, ini menunjukkan kemaksiatan itu akan membawa kepada kemaksiatan yang lainnya. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan, falamma zaghu azagallahu qulubahum, ya. Ketika mereka memilih jalan yang menyimpang, maka akan membuat mereka semakin jauh dari Allah. Seperti yang disebutkan di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum. Kami palingkan hati mereka dan penglihatan mereka. Nah, ini hati-hati. Kalau Allah sudah palingkan hati seseorang dan matanya, penglihatannya, ya, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Jadi mereka itu dipalingkan hatinya dan penglihatannya seperti mereka ketika datang Al-Quran di awal permulaannya, mereka berpaling. Ya. Sebagaimana penolakan mereka pertama kali terhadap Al-Quran, maka mulai saat itu dan seterusnya mereka akan terus menolak. Itulah keadaan juga Bani Israel di ayat ini. Ketika mereka sendiri yang memilih
jalan menyimpang, Allah pun simpangkan hati mereka dari jalan yang benar. Ya, ini sebagai hukuman atas kesesatan mereka yang memang mereka pilih kesesatan itu. Mereka menyukai kesesatan daripada petunjuk, sehingga Allah tidak memberikan taufik ya, kepada mereka, karena memang mereka tidak layak menerima hidayah taufik. Mereka tidak layak menerima kebaikan. Tidak ada yang pantas bagi mereka selain kejelekan, keburukan. Ya. Adapun kaum muslimin sebaliknya, mereka memilih jalan hidayah, jalan petunjuk, maka akan ditambah terus petunjuk di atas petunjuk. Ya. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, Allah akan tambah hidayah bagi mereka, ya, dan Allah akan memberikan balasan berupa ketakwaan ke dalam hati mereka. Nah, makanya bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat hidayah kepada Islam, bertambah lagi nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat hidayah di atas tauhid. Ya, jaga. Ya, niscaya Allah akan tambahkan hidayah demi hidayah kepada kalian. Jadi ini menunjukkan orang yang berusaha mencari hidayah, Allah akan tambahkan hidayah baginya. Ya. Di ayat yang lain juga Allah di sini menyebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya. Nah, adapun di ayat ini Bani Israel tatkala hati mereka menyimpang, maka Allah tetapkan biarkan mereka di dalam penyimpangannya. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, 5 ayat sampai ayat yang kelima dulu. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan ayat yang ke-6 tentang kaumnya Nabi Isa. Kalau tadi kaumnya Nabi Musa, wahai kaum muslimin, jangan kalian seperti kaumnya Nabi Musa yang menyakiti perasaan Nabi yang Allah utus kepada mereka. Banyak gangguan-gangguan yang mereka timbulkan. Ya, adapun kalian jangan seperti mereka, supaya nasib kalian tidak seperti mereka. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.